tepuk tangannya. Tetap semangat semuanya yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Siapa tahu titik terendah bisa jadi titik terindahmu. Alhamdulillah. Sebelum lanjut seperti biasa ada video tayangan dulu yang sama-sama kita simak ya. Tentang apa kali ini? Tentang berjuang demi sesuap nasi. Ini dia tayangannya. Masya Allah ya luar biasa ya. Nah ini buat semua nih ibu-ibu jamaah yang di rumah tuh Bu. Kalau belanja jangan kebanyakan nawar. Nawar jangan sadis-sadis, Afgan. Sadis banget. Harga 10.000 masih ditawar 3.000. Jangan ya Bu ya. Untungnya gak seberapa ngerjain capek. Di rumah banyak yang nungguin tuh rezekinya. Ini Masya Allah luar biasa. Ya tapi kita lihat ya. Mungkin banyak sekarang ini orang yang sedang mengalami saat ini perekonomian lagi sulit ya. Ayah merasa dirinya sedang berada di titik terendah dalam hal ekonomi terutama. Belum bisa membahagiakan istrinya, belum bisa membahagiakan anaknya, belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh istri dan anak-anaknya. Dan ini Masya Allah nih, bagaimana caranya nih kita bisa tetap husnuzon sebagai laki-laki ya kepada Allah. Bahwa akan ada titik terindah nanti yang Allah akan kasih buat kita untuk bisa membahagiakan anak dan istri kita. Ini mau dijawab penjelasannya Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Asad, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenang oleh anak istri nanti ketika kita wafat subhanallah atau pasangan kita ketika kita sudah wafat adalah akhlak mulia kita, kebaikan kita. Ada nggak kira-kira anak yang berkata, "Oh, bapakku itu uangnya banyak, bapakku ini," bukan itu yang diingat. Yang diingat adalah akhlak mulia. Sehingga bagi yang sedang merasa berada di titik terendah karena masalah ekonomi, maka utamakanlah berakhlak mulia. Kalau ngasih uang sedikit tapi akhlaknya besar, insya Allah tetap menjadi kesan yang bahagia terhadap hati pasangan dan anak-anak. Betul nggak Bu? Tapi ini ada laki-laki udah ngasihnya sedikit, kasar kepada istrinya. Tiap makan dia menghujat makanan. Lihat Nabi SAW. Pernahkah Ibunda Aisyah kelaparan? Pernah. Pernahkah istri Nabi merasa kelaparan? Pernah. Pernahkah Rasulullah SAW tidak membawakan nafkah ataupun miskin sekali? Pernah Rasulullah berada di terendah itu. Tapi semua istrinya memuji Rasulullah karena akhlaknya. Di antara akhlaknya Nabi SAW yang menjadi pelajaran bagi pribadi saya dan seluruh jamaah Islam itu indah. Nabi seumur hidup tidak pernah mengomentari makanan. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Ada suami subhanallah makan sedikit, ini kurang ininya. Makan sedikit, lebih enak kemarin makan di sana. Makan sedikit, ini terlalu asin, ini terlalu ini terlalu ini. Subhanallah. Coba kita belajar untuk berakhlak mulia. Karena sedikit daripada nafkah yang dikasih tetap membekas baik kalau akhlak kita baik. Tapi sebesar apapun uang yang kau kasih, tapi kalau akhlakmu tidak baik, menjadi kesan yang tidak baik terhadap keluarga. Nabi tertidur di depan pintu. Ibunda Aisyah subhanallah terbangun di pagi buta. Menanyakan dan kaget. Ya Rasulullah, engkau tertidur di depan pintu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Saya pulang terlalu larut malam. Saya khawatir mengganggu tidurmu. Ternyata apa yang terjadi? Ibunda Aisyah pun tertidur di belakang pintu. Karena khawatir Nabi pulangnya tengah malam. Nggak dengar Nabi ketuk pintu. Inilah akhlak mulia yang menjadi modal utama dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi Ustadz Asad nih. Masya Allah, permasalahan berikutnya. Kadang-kadang kita merasa berada di titik terendah itu ya mungkin ya buat jamaah yang di rumah yang mungkin sekarang dalam keadaan gak sehat. Sedang sakit, mungkin sakitnya parah, banyak mengeluarkan biaya. Bahkan sampai nauzubillah, mohon maaf gitu. Kadang-kadang ada timbul doa-doa yang mungkin tidak baik. Kayak contoh mungkin ya Allah daripada nyusahin orang mendingan wafatin aku aja deh seandainya begitu gitu kata-katanya seandainya ya. Nah ini bagaimana nih biar kita nih nggak terpuruk sampai sejauh itu. Mohon izin penjelasannya Ustadz Asad. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah, memang kesehatan adalah salah satu nikmat yang sangat mahal. Nikmat Allah itu bukan hanya harta benda, bukan hanya uang, tapi juga kesehatan. Apalagi semakin kita berumur ya, pasti sehat itu menjadi semakin mahal. Ibu pasti merasa saat ini kesehatan lebih mahal dari waktu sebelum menikah mungkin. Karena memang seperti itu. Dan bagi orang-orang yang diberikan kesehatan, bersyukurlah. Karena itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, bagaimana kalau kita diberikan penyakit oleh Allah yang menguji kesabaran kita? Dan penyakit itu adalah salah satu bentuk ujian Allah, pasti.
Dan salah satu ibroh keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang hamba yang diberikan penyakit oleh Allah adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi pengusaha yang kaya raya, ternaknya banyak, tapi Allah uji dengan penyakit kulit yang pada saat itu Bu nggak ada obatnya. Lalu setelah beberapa tahun Nabi Ayub sakit, istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, wahai Nabi, engkau kan seorang Nabi, kenapa nggak minta sama Allah aja disembuhin sih? Kan pasti dikabulkan. Lalu apa kata Nabi Ayub? Saya malu kalau minta sembuh sama Allah. Padahal saya sudah puluhan tahun hidup sehat. Saya akan minta sembuh nanti kalau masa sakit saya ini sudah sama dengan masa sehat saya. Bayangkan. Jadi seorang nabi pun saat diberikan ujian penyakit, mereka bersabar. Nah kita juga harus sabar. Jangan menyerah apalagi sampai minta pengen mati Bu. Auzubillah. Emang udah siap ketemu malaikat Ibu? Bu, Belum. Jadi mendingan sakit atau ketemu malaikat? sakit aja Bu. Ya, Mending sehat dan mendingan sehat gak ketemu malaikat katanya gitu. Enak aja Bu, gak bisa milih. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Asad. Terima kasih, Kita Mas tepuk tangan Fadli. buat Ustadz Asad. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Satu lagi dari sini dari Cianjur, boleh turun Ibu? Boleh? Dikasih jalan, maaf. Iya Ibu, maaf. Iya, oke. Ustadz Syam izin, Ustadz Maulana boleh maju ke tengah. Oke, silakan Ibu di sini. Ngadepnya kamera ini, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imas Hana dari Cianjur, Majelis Taklim Miftahul Huda. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Ya. Mau curhat apa Ibu Imas? Mau curhat begini Pak Ustadz. Dulu waktu pertama menikah ya, Iya. saya kepengen sekali naik haji. Amin. Udah niat dari kecil. Cuman kan orang tua nggak punya ya, nggak mungkin nanti aja kalau punya suami. Gitu. Pas terus udah menikah udah lama, udah puluh-puluh tahun ya. Udah puluh-puluh tahun. Sampai sekarang udah punya cucu 2. Oke. Pas ada uang, teteh dapat uang rada-rada lumayan ya, cukup Masya kalau kata Allah. saya mah ya. Pas ternyata saya minta izin, apalagi suaminya nggak mau ya. Saya minta izin ke suami, saya mau umroh ya, umroh aja dulu gitu Umroh ya. dulu aja deh, nggak usah haji ya. Suami teh nggak boleh, Apa alasannya? nggak tahu. Alasannya pokoknya nggak boleh, jangan dulu katanya gitu. Sedangkan kata saya mah ya mumpung muda gitu ya. Mumpung masih kuat ya. Mumpung ada uangnya. Ada uangnya gitu. juga, betul. Gitu. Mumpung yang bungsu masih baru SMP ya, gitu masih ada lah. Uangnya masih ada gitu. cukup lah masih ya. cukup gitu ya. Tapi ternyata sampai sekarang belum diizinkan. Belum diizinkan. Ibu mau pengen tahu caranya merayu suami gitu biar diizinin. Udah. Udah? Sampai nangis. Sampai nangis? Enggak diizinin sampai diizinin nangis. juga? Apalagi dia belum ada niat kayaknya. Oke, coba kita dengar dulu nih. Kita coba dengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam. Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada para suami pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jikalau istri kalian meminta izin berangkat ke masjid di malam hari untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi maka izinkanlah. Nah, ini dalil kepada suami untuk mengizinkan. Untuk suami mengizinkan istrinya. Tapi ini juga dalil bahwa wajib izin. Karena untuk urusan ibadah pun wajib izin. Subhanallah. Ibu udah pernah ke sana belum? Berangkat umrah, udah pernah? Udah pernah ke Tanah Haram? Ke Mekah atau Belum, Madinah? makanya Belum minta pernah. izin teh belum pernah, pernah. subhanallah. Maka dalam mazhab Syafi'i hukum umroh itu yang pertama itu adalah hukumnya wajib. Sehingga yang wajib itu mesti diusahakan betul izinnya kepada suami. Diusahakan betul. Bagaimanakah cara ibu merayunya segala macam, ini segala macam ibu harus merayunya. Nah sekarang ibu kategori mampu nggak Bu? Kategori mampu Lagi berangkat mampu umroh? nih, lagi mampu. Lagi ada gitu ya. Lagi Ini ada. saya ingin berwasiat kepada bukan ibu, kepada ahli waris ibu.
Ahli waris ibu. Ahli waris ibu, jikalau ibu, mohon maaf ini ibu ya, ini harus sampaikan. Kalau ibu meninggal sebelum berangkat umroh, maka wajib uang itu dipakai badal umroh. Karena ibu sudah mampu tapi tidak berangkat-berangkat karena terhalang izin suami. Maka tidak boleh mereka menikmati warisan ibu sebelum uang itu diberangkatkan umroh. Dibadalkan. Ini mau bertanya lagi. Nah, lanjut. banyak Guru pertanyaannya kita Ustadz Ibu. Maulana. Iya. Maksudnya begini Ah, Pak ah. Ustadz, kalau saya maksa misalnya berangkat, soalnya banyak temen yang ngajak ya. Temen saya, kan saya teh tukang rias ya. Oh tukang rias. Jadi temen-temen tukang riasan kan suka umroh bareng-bareng. Teteh hayu atuh, teteh teh kenapa? Kita teh mau bilang nggak boleh sama suami, malu ya. Oh sama iyalah teman. jangan, iya. Mau bilang nggak punya uang, dan dia tahu kita punya gitu Iya, ya. ibu nggak bilang sama teman, ibu bilang di sini. Seluruh Indonesia tahu. Maaf. Ya maksudnya gini. Ah, gini. Saya sudah paham maksudnya. Iya udah paham maksudnya Ustaz Maulana. Soalnya ibu ngambil durasi saya ini. Dengerin. Buat semuanya, buat ibu nih. Mau nggak di sini sama suami? Mau? Mau dong. Mau? Ajak suaminya. Itu juga diajak. Hah? Itu Udah juga diajak, nggak diajak. mau. Kasih ongkos. Uang Ada. saku. Pegangin dia. Caranya. Wah ada yang bilang tuh, rayu di malam Jumat katanya. Ya. Cara meminta yang baik kepada suami, sanjung-sanjung dulu. Bangga-banggain dulu. Kemungkinan suami ini agak berat mengizinkan karena pakai uang ibu. Dia berharap Enggak, pakai uang enggak. dia. Karena Enggak, tanggung bukan jawab uang sebagai saya, suami. bukan. Bukan. Uang dia juga. Bukan uang dia, tapi kita juga punya gitu maksudnya. Hasil kita punya. Punya Aman kalau begitu. uang dia juga ada. Jadi gitu. tinggal caranya aja. Puji-puji suamiku yang ganteng. Bukan termasuk orang yang romantis. Bukan. Biasa Bilang, aja Pak, gitu. gini. Ada aja jawabannya Bilang ya. gini, Pak ada rezeki Bapak nggak mau umroh, Bapak kufur nikmat gituin aja udah langsung Bu. Nah. Itu poin. Udah dibilang Ada caranya Bu. Apalagi? Undang Ustaz Maulana ceramah di rumah ibu. Ya, itu dia. Terima kasih banyak Ibu. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sebelah sini ada. Oh Ibu, ayo langsung aja Ibu sini. Ayo oke, boleh. Kita persingkat waktunya. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sarminah. Saya dari Majelis Istiqomah Margas Kampung Lampung Timur. Tepuk tangan buat Ibu Sarminah. Oke. Mau curhat apa Ibu Sarminah? Saya mau curhat Ustadz. Dulu ya di tahun 2018 alhamdulillah perekonomian melesat. tinggi. Melesat. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari situ banyak saudara pun istilah yang jauh-jauh Datang. datang. Woi, biasa Bu. Di mana ada gula ada semut. Iya. Tapi di saat saya terpuruk dan suami saya tak ada Yang datang. tak ada yang datang. Oh gitu. Jangankan orang lain, Oke. saudara dari sekandung dari suami-suami saya Gak ada yang datang juga. ada, emang benar benar. Cuman sudah berbeda. Udah beda pandangannya terhadap beda Ibu. pandangan. Nah Ibu maunya apa nih sekarang? Maunya tolong melalui ini diberi saran gimana saya harus menyikapinya gitu loh Oke. kepada saudara-saudara saya, kepada tetangga-tetangga Ya, saya. paham kita maksudnya. Ya. Oke, langsung dijawab sama Ustadz Asad dulu. Silakan Ustadz Asad. Baik, terima kasih Ibu. Memang hidup itu kan seperti roda, Bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak mungkin Ibu akan di atas terus. Tidak mungkin juga akan ada di bawah terus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hidup manusia pasti episodenya muter terus, Bu. Betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ibu dapat banyak duit, kadang nggak punya duit. Kalau ibu lagi diuji sama Allah, berarti ibu lagi Allah inginkan mendapatkan pahala sabar. Nanti insya Allah setelah ibu sabar, Allah akan putar lagi nih rodanya. Amin. Jadi orang kaya lagi Bu. Jadi orang kaya lagi. Lebih kaya dari sebelumnya. Dan pada saat itu Allah ingin ibu mendapatkan pahala bersyukur. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Tambahkan Singkat sedikit, saja. Maulana, ya. Kehidupan dunia, harta dan sebagainya, Nabi tidak khawatirkan umatku. Umatku saya tidak akan khawatirkan dunianya. Karena umatku, kata Nabi, akan jadi kaya terus.
Tapi yang saya khawatirkan adalah keimanannya, agamanya, akhlaknya. Itu yang penting. Masalah kaya miskin tergantung dari diri kita. Bersyukurlah Bu, ketahuanlah orang-orang yang dekat sama ibu. Kalau mau tahu siapa orang dekat sama kita di saat kita terpuruk, itulah sahabat kita. Di saat kita kaya, itu bukan. Oke Ibu makasih banyak ya. Mudah-mudahan usahanya sukses lagi. Amin ya Allah, Amin, Masya Terima Allah. kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Oke. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.